Sebentar lagi kita coba untuk bisa fotoin artis Siapa? jadi pesaingnya Rio Motret. Emang Anda doang yang Anda bisa. pikir kita nanya-nanya buat apa? Jadi nama lu berubah bukan pro Ari lagi. Jepret. Lah baru gue pengen bilang, oke Lydia cekrek. Halo friends, balik lagi di Ngabuburit at Home Bersama gue Ari J. dan saya Lydia. Dan masih bersama Rio Motret. Keren. Keren emang. Kita hari ini mau bacain Q&A dulu. Yoi. Q&A. Masih seputar fotografi ya. Kemarin udah mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan Dari Instagramnya Rio Motret. dari Ari J Pro. Wait, Bang, lu dong. skincare-nya apa? Itu dulu deh. Saya cuma pakai By Clean. Wah. Serius dong. Serius nih tolong. Enggak pakai apa-apa kok. Next. Serius nih. Nih. Ada dari lia.indri19. Untuk Oppo A31 gimana caranya Kak? Maksudnya? Nggak tahu. Untuk Oppo Cara A31. memaksimalkan. Iya kali ya. Oh, Apa ya Triwan tuh punya siapa ya? yang punya gua. Oh iya. Ya tuh coba tuh. Ya gue pakai ini juga tapi gue nggak tahu gimana cara maksimalinnya. Kan biasanya orang kalau misalnya kalau pengen maksimal harus ada mode manual. Itu ya nggak sih? Enggak juga sih sebenarnya mode otomatis yang ada di semua smartphone Oppo ini memang sudah dibuat pintar ya karena dia akan mendeteksi cahaya objek dengan bagus gitu. Yang pasti mungkin kunci dari aku adalah kan di sini kan pada saat kita memotret dengan kayak ini nih ya, memotret dengan smartphone itu dia ada ini titik fokus nih yang bisa kita pindah-pindahin. Oke. Ya kan? Nah, pada saat kita memfokuskan ke sesuatu, dia akan berubah cahayanya. Oh jadi kalau lu fokusin ke terang dia akan jadi menggelap Dia akan sendiri. menggelap. Coba ini. Nih, let's say tangan ya. Tuh, dia jadi terang kan. Belakangnya jadi over. Nah, ini harus kita lock supaya nanti nggak berubah-berubah pada saat kita foto. Itu kuncinya Soalnya biasanya supaya kalau auto itu pas gue gini dia auto nanti juga tiba-tiba terang, nanti tiba-tiba gelap kan. Nah, kalau lo pengen hasilnya stabil dan biar nggak berubah-berubah, itu sebenarnya harus di lock dulu. Baru kalau emang mau mainin cahayanya, kalau misalnya kayak kurang terang, kurang gelap, baru diginiin. Nah, dia nggak akan berubah dalam kondisi apapun karena udah lo lock. Gue serius baru tau lah. Oh baru tahu. Itu salah satu Gue memaksimalkan. pikir cuma bisa kayak misalnya gue pengen foto lu. Klik doang kan. Lu bisa lock cahayanya supaya nggak berubah. Jadi pada saat lu ganti angle dengan objek yang sama, cahayanya tetap segitu. Oke. Nah ini berkaitan nih. Keren. Gio Saya baru V tahu. dari Gio_V22. Berapa persen Kak pengaruh cahaya dalam fotografi? Pengaruh cahaya menurut aku 100% sangat berpengaruh. Itu Gini nih, kalau persentase nih ada cahaya, ada ketajaman lensa dan lain-lain gitu ya. 3 aja deh, ada ketajaman lensa sama si objek. Kalau aku bilang mungkin 50% cahaya, mungkin 25% objek dan sisanya itu si ketajaman itu. Karena kalau nggak ada cahaya, udah Nggak pasti lu nggak apa-apa bisa ya? capture Iya. apa-apa gitu. Dan cahaya itu juga yang bisa memberikan lu momen, bisa kayak mau sunset, cahaya kan bagus kan, Iya. atau mau sunrise atau mungkin lu mau main shadow and light, kan kita tetap perlu cahaya. Dan Jadi memang secara teknis pun namanya fotografi, fotonya aja udah cahaya. betul, makanya kan kunci utama fotografi itu adalah sebenarnya cahaya dulu gitu. Mau nggak ada objek, mau ada objek, itu tetap cahaya yang harus dibutuhin dulu gitu. Nah nih ada yang nanya nih dari Farah Givari 10 _ gimana terlihat lebih fokus dan jernih biar terlihat lebih fokus dan jernih gimana Kak? Terus kan kepotong. Ini gue Buat tambahin aja dalam UN. enggak dong. Buat foto biar bagus. Fokus dan jernih ya. Yang Fokus dan jernih tuh apa ya? Maksudnya mungkin fokus kayak tadi yang gue bahas itu. Kalau lu nggak mau miss fokus pada objek Di-lock. yang lu foto, lu harus lock autofokusnya itu. Kemudian mungkin kalau berbicara jernih, mungkin maksud dia terang kali ya, cahayanya Iya pas sih. gitu. Nah mungkin itu yang tadi aku bilang, exposure itu bisa lo atur. Apakah ini kegelapan atau keterangan, itu yang lo mainkan gitu. Nah pada saat cahayanya sudah pas, pasti akan terlihat jernih dan clear gitu. Iya. nih gue banget nih. Mana? Dari Komaliah Rojab. Ini gue yang jawab nih. Jepret di malam hari biar hasil blurnya bagus, tipsnya gimana kok? HP-nya Oppo A5 2020. Biar ngeblur, digoyangin. A5 2020. Oke.
Ngeblurnya tuh maksudnya Ngeblurnya bokeh kali bagus. ya? Mungkin maksudnya bokeh. Nah, bukan ngeblur. Inti dari bokeh itu adalah sebenarnya harus ada objek di foreground. Iya, Tunggu jarak dulu. kan, jarak antara foreground Bokeh itu bukannya nggak punya uang. Oke, nggak lucu. Itu Lanjut. bokeh. Oke, lanjut kok. Oke, jadi kalau misalkan kunci dari bokeh itu adalah harus ada background dan foreground. Itu dua itu. Jadi let's say kita mau memotret pada saat malam hari, kita mau memotret sebuah objek pot bunga gitu. Di belakangnya itu mungkin banyak cahaya, ada lampu kota mungkin atau mungkin kayak lampu-lampu LED yang kecil-kecil supaya bisa kelihatan ada bokehnya gitu kan. Nah, itu tips dari aku adalah pada saat kita memotret malam hari, yang pasti kalau emang tangannya nggak bisa steady, kita harus punya tripod kecil. Ya, gampang tripod-tripod kayak gini nih. Tripod-tripod simple, murah aja, nggak harus yang profesional. Yang penting diem kan tuh handphone kita kameranya. bisa dijepit di situ dan diem. Jadi pada saat kita ngeklik pun pakai timer. Oh, Itu biar nggak tips yang klik kedua. gitu kan. Jadi pada saat kita klik jadi nggak goyang. Pakai timer dulu, mungkin bisa 3 second atau 5 second mungkin ya. Jadi dari situ kita udah bisa abis ngatur angle, yang pasti hasilnya juga bakalan tajam. Itu tips dari aku. Nah, mau dapetin blur yang bagus, berarti harus pakai jarak juga. Antara objek di depan foreground sama objek yang backgroundnya itu harus ada jarak yang jarak cukup minimalnya jauh, kan, ya, cukup jauh gitu. Emang iya sih, soalnya sepengalaman gue ngeliat orang-orang itu, misalnya di belakang dia ada tembok, atau misalnya di belakang dia ada pohon gitu. Kebiasaan orang pasti deket sama Itu dia, kalau orang foto tuh maunya deket-deket nih. Iya, jadi kan Padahal udah harusnya gitu ada bayangannya. jauh gitu. Kalau mau dapet efek blur yang bagus atau bokeh yang bagus, ya kita harus memberikan jarak gitu. Orang kan ngerasanya kalau bokeh itu udah pasti beauty gitu kan, karena emang rata-rata fotografi beauty itu pasti belakangnya ngeblur, soalnya fokus ke muka fokus gitu ke kan. muka. Nah, tapi buat lu sendiri nih, kalau misalnya ngomongin background sama foreground itu apa ya, kayak interaksinya tuh harusnya kayak gimana sih yang oke? Sebetulnya kalau Apa iya harus bokeh? Kalau buat gue sih enggak. nggak harus. Kadang-kadang kalau gue foto itu kalau memang objek backgroundnya memang bagus, misalkan kita mau dapetin tekstur temboknya, Nah, kayak gitu-gitu. atau mungkin kita mau dapetin apalagi ya biasanya shadow di temboknya, atau line. ya kan, line, atau mungkin kayak gini kan jatuh bayangannya itu kadang-kadang mau kita ambil juga di dalam foto itu gitu ya. Jadi nggak harus orangnya jauh dan bokeh terus, nggak. Balik lagi tergantung konsep kita maunya gimana. Kalau lu memang mau main ada shadow dan ada teksturnya, orangnya harus deket, objeknya harus deket dengan backgroundnya gitu. Mantap. Lanjut. Ada lagi Nih, nggak? ada. Nih ada pertanyaan dari Dian di mana? Dia nanya, Koryo, gimana cara membuat kualitas foto agar tidak turun saat diposting ke sosmed? Soalnya kalau posting itu kan pasti ke kompres kan. Iya. Mau lu di Instagram, Facebook, atau apapun Iya. itu. Sebenarnya tips pada saat memposting foto itu adalah lu jangan posting foto dengan size yang terlalu besar. Ah, emang iya? Iya. Misal Kalau size-nya size-nya seukuran terlalu poster. bukan size-nya, maksudnya size Megapikselnya. megapikselnya terlalu besar, itu nanti akan jadinya biasanya kayak agak apa ya namanya ya, kayak agak blur justru jatuhnya. Jadi malah nggak fokus gitu kalau terlalu besar. Jadi size yang tepat itu adalah Sesuai untuk menghasilkan gambar yang tajam di Instagram. Makanya foto-foto gue di Instagram itu harus gue resize dulu. Gitu. Oh, Karena lu edit. kalau oversize juga dia akan Jadi ngekompresnya jadi pecah. Jadi gitu. sebenarnya kan kalau misalnya kita lagi nge-capture gambar itu kan size yang besar malah mendukung kan, karena lu bisa detail kan. Untuk di print atau untuk dilihat dalam skala besar. Tapi Iya. kalau ini kan ukurannya hanya untuk smartphone dengan layar kecil, jadi dia jadi kayak terlalu oversize. Akhirnya jatuhnya dia ngebacanya jadi kayak zigzag gitu loh, agak pecah gitu. Jadi kayak pixelate gitu, kadang-kadang gitu. Tapi misalnya gini, gue udah ngedit di apps apapun itulah, gue beningin segala macam, itu kan pasti pas di ekspor itu kan langsung auto kan. Misalnya gue pengen bikin stories itu 1920 kali 1080. Nah pas gue posting kan stories di Android itu selalu turun. Nah kalau di Oppo itu sendiri ada OSI Vision Engine yang dimana lu pada saat posting story itu nggak akan pecah hasilnya. Jadi akan Maksudnya di sama. auto, gue nggak perlu ngedit. Nggak perlu. Jadi emang dengan fitur itu apa ya, kalau kita ngeposting, nggak tahu kenapa kalau di Android kadang-kadang kalau ngeposting kan bisa hasilnya pecah ya kalau dibaca sama smartphone Smartphone lain. Cuman kalau di Oppo enggak, karena ada OSI Vision Engine itu. Oke. Oh, keren. Jadi kalau gue posting pakai Oppo, pakai itu si OSI Udah tadi. pasti ada OSI-nya. Pasti.
Jadi nggak perlu khawatir pecah. Di dalam. Di Itu kameranya. Oh, di dalam. Ada fasilitasnya langsung gitu. Oke. Keren. Pertanyaan Udah kali ya. berikutnya. Pertanyaannya, Mau mainan. sudah menjawab semua. Mau mainan lagi nggak? Mainan. Boleh, kita mainan lagi. Saatnya kita games. Challenge. Apa nih? Ya games Pada beneran. challenge. Ini kali ini games beneran. Biasanya kan kita bikin sendiri. Karena gue baik, ini beneran games. Tapi gue coba dulu. Apa sih? Takutnya nggak bisa. Iya. Jadi di Instagram tuh ada kita sekalian membuktikan bukan filter apa tadi? Kita sekalian membuktikan OC Vision. Ozzy Vision. OC Vision, yoi. Gue mau posting abis ini. Ini namanya Flappy Board. Oh iya. Jadi lu harus lu Gini-gini tau ya? mainan Flappy Bird kan? Gitu-gitu. Ntar dia ngikutin mata Oke. si burungnya ini. Ntar gue rekam. Tap, roll. Nabrak. Gimana? Baru pertama. Gimana sih? Ya udah lah ya, skor saya 3. Ini saya download dulu. Jadi tinggal gini-gini doang ya? Iya. Ya gitu. Oke, tap ya. Saya atur posenya. Gini. Gini. Gini dari samping gini. Ya gitu. Ya gitu. ya? Oke, yuk. Coba pose dulu. Nah, cakep. Oke, 1, 2, 3. Ya mati. Kayak ini games nggak ada yang bisa menang deh. Iya baru. Flappy Bird tuh bisa tamat nggak sih? Saya penasaran. Kalau pakai tangan gue bisa tuh waktu itu sampai 8. Oh ini tek gitu ya. 800. Dah, save dulu. Dah. Ada di save dah. Oke. Coba. Lo sekarang. 3-1. Soalnya nanti yang kalah kita suruh beresin semua properti di Kita sini. sekarang atur gayanya mukanya dia. Oh dong. iya, lu yang ngatur. Lagi coba. Nah, Susah banget, susah. biar kayak burungnya banget. Oh bener juga sih. Ya. No. Oke, sudah. Menangnya Sudah. Saya yang menang ya. Ternyata dia jago main Gokil. burung. Ini bakat terpendam Apa? gua. Sudah refresh. Jujur hari ini seneng banget sih kedatangan Rio Motret. Kenapa emang? Karena difotoin kan? Enggak, ya itu salah satunya. Karena nanti ketika gue posting gue bisa tag tuh artis yang pernah difotoin sama dia. Full. Kita Sampai juga tutup pernah difotoin fotonya. dong gitu ya. Lanjut nih. Dari Siskayulian Tipa. Gimana Kak caranya supaya kelihatan lebih unik dan bawahnya nggak kebaca dan unik dan Apa yang unik ya? fotonya lah pastilah. mau Unik bikin dan foto yang apa ya unik. mungkin orang bingung ketika mikirin konsep apalagi kalau foto manusia gitu. Gayanya ini udah pernah, itu udah pernah gitu. Gimana caranya biar lu bisa explore gaya lain? Sebenarnya kalau mau biar unik itu sebenarnya bisa bermain dengan angle sih gitu. Kadang-kadang kan kalau orang yang kreatif gitu main angle bisa misalkan dari pengambilan aja bisa kesannya orang kayak ditiup dari tangan. Permainan angle aja. Jadi misalkan gue berdiri di sini dari jauh orang teman kita loncat kayak seolah-olah ketiup gitu. Tapi dari Soalnya ada tangan angle kita. dari angle pengambilan aja tuh bisa sekreatif itu. Kesannya kayak kita lagi niup manusia kerdil gitu. Atau Iya. enggak ya kan? Jadi dari angle-angle yang di-explore kayak gitu, maksudnya kalau misalkan kita emang mau foto kita terkesan unik, ya harus explore dengan angle dan creativity juga. Gue malah lebih tertarik ini. Kalau gue atau Lydia gitu ngelihat foto kayak tadi itu juga menurut gue udah unik. Sedangkan lu kan udah banyak banget ngeliat foto lain nih. Referensi lu pasti lebih banyak dari gue kalau soal fotografi. Yeah. Buat lu yang unik tuh yang kayak gimana? Kalau gue sih kebetulan nggak begitu suka foto-foto yang kayak tadi yang gue bilang itu, misalnya kayak orang ditiup, itu yang kreativitas lucu Atau yang tapi ya. megang-megang Monas gitu. Iya, kan, itu kan sering kita lakuin ya. Iya, Tiba-tiba lagi di Singapura air mancurnya masuk ke mulut Iya, gitu iya. kan. Nah itu kalau yang kayak gitu lebih ke arah lucu-lucu, gue sebenarnya nggak begitu tertarik. Tapi yang membuat gue tertarik itu biasanya kayak misalkan double exposure, Oh, creativity juga eksperimental itu yang sih. lebih benar-benar artistik banget gitu. Jadi kayak yang bikin gue penasaran tuh kayak misalnya double exposure orang dengan hutan, kok bisa jadinya bagus ya gitu. Bisa artistik itu ya. Gue terakhir yang lihat yang aneh-aneh atau unik-unik itu misalnya ini sih malah justru foto yang bener-bener zoom banget, apa sih bilangnya? Makro. Kulit lah, kerutan apalah itu kayak soalnya itu nggak lihat tiap hari. Betul. Kalau itu sih ada lagi namanya
fotografer yang genre-nya emang demennya makro. Iya, iya. Nggak cuman kulit doang sih, bisa kayak benda-benda kecil atau hewan-hewan kecil. Yang di Terus zoom yang banget. Nah tadi kan lo udah nanya soal makro. Nah di Oppo Reno 3 Pro ini ada namanya super makro 3 cm. Jadi lu bisa ngambil objek dengan jarak 3 cm. Jadi kira-kira segini nih. Tuh, segitu. Nih kalau Terus nanti hasilnya detail kok. hasilnya itu detail. Tadi gue Maksudnya contohin. gimana nih? Punya gue soalnya sama nih punya lu. Jadi di mode expert, terus lo cari ada fitur makro. Mana nih mode expert? Makro itu yang gambarnya itu ada pohon cemara 3. Mode expert. Oh, dia bisa mode expert. Yes. Gue baru Jadi tahu lagi. kayak kamera profesional. Oke. Kemudian lu pilih yang gambar Ini cemaranya 3. Iya, udah. Nah, lu deketin ke objek sampai jaraknya 3 cm dia bisa capture dengan. Oh, biasanya kan udah ngeblur kan kalau segini. Lu lihat ya udah deket gini aja masih tajam banget tuh. Oh iya. Ya kan? Tuh. Ini beneran loh. Gue foto nih biar lu percaya. Tuh. Apa ya? Lihat deh segini Iya, aja. iya. Ya kan? Ini deh nih. Tuh. Ini deket banget nih ya, tapi Tuh. bisa tetap fokus. Keren. Nanti gue Jadi- kasih lihat gambarnya. Kayak yang tadi lu bilang kalau mau fotoin detail let's say bola mata dengan bulu matanya itu supaya tercapture dengan bagus itu pakai super makro ini. Kurang dekat itu malah belum 3 cm. Oh iya masih bisa lagi. Bisa. Lebih dekat lagi pun bisa itu belum 3 cm. Gelap dong. Cari cahaya dong. Ketutupan. Gokil. Keren. Gitu. Nah ini kecanggihannya Oppo Reno Oppo 3 Reno 3. Pro. Abis ini dia Oh foto-fotoin iya, makro. sorry. Saya kasihkan, sorry. Pernah juga sih gue bikin itu kalau explore kayak gitu pernah terjadi di era awal-awal gue motret ya. Kayak moto dibungkus tisu Iya, kayak satu gitu-gitu. badan atau mungkin pada saat foto diakalin seperti apa jadi pas di DI kesannya kayak palanya kepisah dari badan-badannya kayak kepotong-potong gitu juga pernah. Atau main-main kayak gitu. Dulu gue suka explore ini filter tapi manual. Jadi misalnya depan lensanya gue kasih plastik. Itu Iya, ya, iya, itu yang Habis- paling gampang sih. Iya, plastiknya ditembak cahaya. Jadi gitu-gitu kayak kan bisa ada ya? bokeh-bokeh Warna-warni gitu. warna atau mungkin kayak kesannya kayak ada diamond Dreamy gitu ya. dreamy gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikin foto yang unik itu tergantung sih uniknya ke arah mana, lu mau unik ke arah lucu atau artistik atau gimana. Nah itu dieksplor aja sih. Sebenarnya lu bisa lihat ide-ide itu ada di Pinterest atau mungkin di sosmed-sosmed. Nah kalau kita mau belajar dari situ dan kita coba aja. Pertama sih sebenarnya dari inspirasi itu kita coba aja. Bisa gak ya gue ngelakuin hal kayak gini Iya. gitu. Lama-lama lu akan terlatih untuk buat lagi yang lain sebenarnya. Kalau gue ngelihat lo ya, uniknya foto lo itu lebih ke lo bisa nangkep momen ekspresi orang. Itu yang Iya bikin sih, iya unik. sih. Karena kalau kita ngomongin pose, menurut gue pose emang bisa dieksplor, tapi Dan pose tuh bisa template-nya dicontek. Iya, pose tuh gampang banget dicontek. Tapi kalau ekspresi tuh susah. Susah. Nggak bisa diulang sih Nggak bisa biasanya. diulang. Kadang kayak lu tuh keunikan lu dapetin itu sih. Mungkin itu terasah dari setelah gue 16 tahun di bidang ini kali ya. Kan gue dari 2004. Jadi cara Ngapain tuh gue 2004? Masih main warnet kayaknya gue. Warnet ya. Jadi dari perjalanan yang panjang itu jadi gue bisa ngelihat kadang-kadang momen-momen atau angle-angle bagusnya orang mau cowok mau cewek ya. Maksudnya kadang-kadang dia ngerasa dari sini tapi kadang-kadang gue insist untuk dari sisi yang berlawanan karena menurut gue lu lebih feminim dari sisi itu. Kadang-kadang angle lu lebih lembut atau lu malah terlihat lain gitu. Jadi itu yang udah terasah dari situ sih gitu. Iya, dan entah kenapa ekspresinya itu loh kayak wow, dapet aja. Kalau ekspresi sih memang sebenarnya balik lagi pemilihan kita pada saat milih foto mana yang mau diposting itu penting banget. Karena kan dari ratusan foto yang lu foto nggak mungkin semuanya ekspresi bagus. Berapa banyak sih biasanya? Biasanya kalau satu sesi gitu satu orang mungkin bisa 300-an foto. Nah, Oh ya? itu lu kurasi sendiri. Gua kurasi pasti. Tapi biasanya udah langsung kelihatan mana yang menonjol. Jadi gua udah pas lagi mau tertanya gue udah langsung tahu kira-kira ini nih yang menonjol. Jadi gue cari momennya gitu. Oh, di bagian ini nih kayaknya lebih oke. Dan biasa kan kalau foto itu gue bisa 2-3 kali ganti baju. Gitu. Jadi setiap momen itu gue cari yang the bestnya dan itu yang diposting. Jadi makanya kalau posting sesuatu di sosmed itu memang penting banget karena kalau orang liatnya udah mulai bosen atau momennya jelek, akhirnya apresiasinya juga kurang. Iya, benar. Gitu. Jadi makanya pemilihan foto yang tepat untuk diposting itu yang akan membuat lo jadi diapresiasi. Iya, dan ngasah juga tetap butuh waktu sih, coba terus saya explore terus. Benar.
Oke. Kita udah dapat banyak banget Ilmu. informasi, ilmu. Gimana caranya bisa fotoin artis. Gila, berfaedah banget ngabuburit kita, cuy. Sebentar lagi kita coba untuk bisa fotoin artis. Siapa? Jadi pesaingnya Rio Motret. Emang Anda doang yang Anda bisa. pikir kita nanya-nanya buat apa? Jadi nama lo berubah, bukan pro Ari lagi. Jepret. Lah baru gue pengen bilang, oke Lydia Cekrek. Ada loh yang kayak gitu, cekrek belakangnya. Oke, ganti. Udahlah Oke Lydia deh. Motret juga. Ya, terima kasih Koryo Thank you. sudah menemani kita berbagi Thank you ilmu di banget. sini. Thank you Dan juga. terima kasih juga fans yang sudah menemani kita ngabuburit. Iya. Kita akan ketemu lagi sampai Lebaran. Wih, Benar. masih banyak Gokil, lagi ya. ya bintang-bintang tamu lainnya ya. Iyalah. Iya masih banyak. Dan buat kalian nih yang seandainya masih punya pertanyaan buat Koryo, bisa tanya di kolom komentar ya. Iya. Tapi tanya berhubungan. Nanti dengan kalau fotografi. pertanyaannya ada 1000, dijawab 1000-1000-nya, iya kan? Alhamdulillah. Insya Allah ya, bukan Insya Allah. Insya Allah. Oke deh, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di jam yang sama setiap Iya. hari. Kita akan menemani kalian ngabuburit. Dan ya udah, gua RJ. Saya Lydia. Dan gue Rio Motret. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa. selanjutnya, fans. Hai fans, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program sejernih depan mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, Itu gratis yang paling ongkir. penting, gratis ongkir. Jangan lupa ya untuk info lebih lanjut Cek silakan deskripsi cek. di bawah. Dadah.